orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu nggak terima, apa? Nggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya apik tenan tafaul. Sekarang banyak orang nggak seneng ngaji tapi seneng Islam, sunnah Rasul. Iku keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama. Dan misalnya sunnatul Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru. Bikin mudah jangan bikin susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaus Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengausan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian kitab-kitab manaqib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim, karena Nabi juga disifati Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walase ning umat disebut rauf. Banyak kasihnya disebut rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq, siapa yang enggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki, Al-Wahhab, ya memang Allah memberi. Al-Hadi, memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenis Sartono, tenang saja. Jenis Bagio ya tenang saja. Nah aku sudah di kiai, terus banyak orang ngaji kamu, jenis Syekh. Karena pengajar kiai itu. Ya sudah gak masalah, nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Jadi, makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang, karena nanti tetap ada tambahan-tambahan itu. Ya misalnya jenengam itu, ya wow, misalnya jenengam Sartono bawa Kijo, terus tapi ternyata ke hafal Quran alim, nanti dia dipanggil di akhirat, wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah, wahai teko, jadi jeneng kampungannya hilang, apa? Tapi nak jenengam Warab wapi. Ya, tapi jebule kelakuan era karuan. Abdul Qadir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuane kok ngono iku piye? Padahal jenenge apa? Abdul Qadir aja. Abdul Qadir aslinya apik, duplikate wa alam. Nah, makanya saya itu berpendapat, ini rungokno tenang ya. Nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk ingsun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad, orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu serana wong ujub. Iya, calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kitalah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa misalnya kan ya. Yang satu ya gitu. Kan akhirnya muji Allah dan ini enggak muji dirinya kan pusing jadinya. Semua kiai itu andai kan eling Allah itu ra ono ujub, ra ono kumuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Sing belajar ya gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah yang menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti orang takabur karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Oh Indonesia begini karena saya. Sing sitok, sing tukang kritik. Tanpa tak ingatkan, nggak tahu ini. Presiden nggak tahu apa-apa, dia tahunya setelah baca buku saya. Terus kan saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pangeran Raono seperti itu. Yang ngono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania, keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim yang gak mau luhur. Karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah itu namanya Ahmadu. Makanya setiap Nabi pidato mesti fahamidallah bima huwa ahli. Pertama pasti memuji
Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan kasih hidayat, kalau ndak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mana kesebenarnya nak sembuh swarga yang ngaji teng mriki. Kesebenarnya wiridannya bodoh. Mana dilatih saiki. Insyaallah sebenarnya aram tu swarga lali. Mergo wiridan yang saya ajarkan itu enggak bisa dibaca di neraka. Dan saya memang enggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridannya ahli swarga. Aku ora malaikat itu posisinya saiki delok sini suwe seneng ra. Kemungkinannya sinis, gayane ke ahli swarga itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin ndak malaikat kok khas itu capopo gitu ya. Atau kemungkinan dia seneng dianggap pelatihan, calon ahli surga, maka latihannya ya gaya ahli surga kayak pramuka lah, sudah latihan dulu. Karena nanti di surga lihat wiridannya tadi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, Cung mau alhamdulillah, kamu baca. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Terus tahlilan kemana? Maksudnya asli, tahlilan asli, orang karena orderan pitung dinane mayit asli. Nggak jadi sensitif kok. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya orang kepen tahlil diundang terus. Makanya aku ambek sing kritik tahlilan ada setuju, ngeling pangeran wong tadi diundang. Ambek sing kritik tahlilan aku ya kudu kuwi, lha wong wiridan kok dikritik kuwi lha opo. Cara kuwi wis sing biasa, waras wae biasa wae urip. Mestine yo isin to. Kan ada di kiai kok tahlilan ning gone tangga pitung dina gedhe-gedhe tenanane ibu nangis. Mestine isin ki tau ngono tenan ta ora ning omah. Ngono nang pedak ono order. Bareng sing udang ngomlarat anggap sithik-sithik, bareng sing sugih semangat. Iku apa-apaan. Sing kritik ya padha dene, ora dangdutan, ora gaplenan, ora dugem kok di kritik. Memangnya dilapatno kalimat apa. Wis biasa wae cara kono. Wah ketemu ngritik tahlilan bolak-balik. Soro kula Gus adat ngono ora ono sunah Nabi, ora ono ora ono hadise. Aku muni aku ya kowe ngritik ngono iku ya ora ono hadise. Nabi ora ngajari Nabi ora ngajari cangkem elek. Wis modho ora hadise bandar ra usah iki udah bandar ra usah. Modho pakwa ngono iku ya ora ajarane Nabi. Nabi kamen wiridan tahlilan pedha wong ngundang ya ora ajarane Nabi. Nabi wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pas iku diundang wong ya akhire wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pangeran. Lah kowe kan gak ana orderan kok prospek ya tenanan. Nah, diundang wong sugih penampilan. Kan diundang wong melarat terus tangi turu gak salin santai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no, ono. Ana mau malaikat sing guyu tok ono. Wah, jane kula kadang kepen jasa sampe diguyu malaikat serasa. Lha kula sering maca lho nabe pangeran sangen ngarepmu ora tau maca. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, gua sering serbanan, tapi pas sampai pangeran mawon, sampai serasa. Kalau beberapa kali sholat sampai pangeran, nggak serban, sampai pangeran, sampai wedi gua. Tapi suatu saat mungkin aku tua menowo, tapi kemungkinan itu kecil, tapi ya mungkin. Tapi jelas kalau sering sampai pangeran doang sering. Sering kalau, sudah aduh, sholat di sampai pangeran ya asik. Saya ulang lagi, ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul. Apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu suatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allahu Ta'ala wa sama. Sama maknanya luhur. Paham ya? Makanya suatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena
Malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah, berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi, pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya Anal Mahi Alladhi Yamhubi Al-Kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Aja terus angker wong kafir mbok pateni. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh sak donya wis mati sik. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng ditekdir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak Sumanto gak apa-apa. Suruh aja ngajar Ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab Ihya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terku. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nantok namanya baik, tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena boe jenenge mau gaya-gaya nantok. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya Koren, Ghazali. Tapi kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Ya, seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahauddin Naksabandi, nama saya Bahauddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madzhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya Kudus, namanya Asnawi. Pak alim tenan. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang enggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak. Yang asli waras tentu, yang asli waras. Yang mulai duplikatnya yang waras ya banyak, yang enggak waras ya banyak. Lalu aku mangkal be Mustafa, aku jadi Mustafa itu rada kurang ajar jane. Mustafa itu alam lakob, orang yang dipilih itu jenenge Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liyane ya KW-KW niku ya. Ya ana sing apik, ana sing rapati. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu enggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Mengenai kalau rati dendam, itu tok masalahnya itu tok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mangkeli. Akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, akhirnya tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan ini. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu enggak terima, apa? Enggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya ya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe trimo misalnya wong jenenge Abdul Qadir Jilani terus boweling ngamen gedaan. Jajal. Iku idolamu Sultanul Auliya duplikatnya amen apa? Gedaan. Iki rido. Jawab, nek rido kebangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampeyan husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya piye benal hub wal fudiyas. Ya ana senenge ya ana gedhinge barno ora wis. Ya sudah seperti. Angge kanca dhisik kaji muen ora pati paham. Saiki dadi kiai. Iku anake jenengan sapa? Tom Badawi. Gara-gara ning muen ana ulama jenenge Tom Badawi. Jare Gus jenenge kok asik, apik ora ono kembaran. Terus iku jeneng ulama non Arab. Jenenge napa? Tom Badawi. Sak anak dene tangga-tangga jeneng kok ngono kok. Padahal ning muen ada nama itu siapa? Tom Badawi. Orang Indonesia itu Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli qiraah apa? Qurtubi itu ahli tafsir. Ini gitu kan? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilah Jawa jadi seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang ngarangnya anak itu marganya Sato. Karena ilah Jawa jadi seto. Wah itu di daerah saya banyak wali seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi dibaca. Jadi ini cerita ya. Jadi saya biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran mana nih bacaan? Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabuh karena memang tulisan. Kata bayak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kita.
Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat, Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa? Mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu sembaroi. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya apa? Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya api. Nak mlebu kebangetan. Mulane nak ngombenin rokok ya banyu molak-malik. Lha magunane wis panas banyu ora molak-malik piye. Ya normal kan. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Sekarang banyak orang nggak seneng ngaji tapi seneng Islam, sunnah Rasul. Itu keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya, tentu asal. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? Al-qasdu. Tujuan. Umroh itu maknanya ngramekno. Dengerin ya, saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid. Maksudnya yang meramekan masjid. Maksudnya randang dutan. Maksudnya ngeramekan itu ya masjid itu diramekan nganggo deres, nganggo ngaji. Nah sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk masjid haram itu wajib tawaf kudum apa enggak? Ya, ulama tetap bilang itu sunat. Sementing Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah, berarti dia tidak terlibat meramekan masjid haram. Ini alhamdulillah yang ikut ngaji di depan ini sudah di Mekah kabeh, keren, termasuk relevan kabeh terus. Masuk bujuk kula di Mekah. Mbah Mun kemarin saya ikut ngelepas saya ke Mekah. Ini tahun ini termasuk paling banyak keluarga kula haji. Bujuk kula bulik-bulik kula misanan to haji. Kula gentenan kula abot ngaji. Jadi kula ditawani kaji. Apa jane dadi pegawai kaji, wae ngurusi wong-wong kaji. Kula sebenarnya kapan-kapan aku yo kaji sing, tapi kalau kaji kapan-kapan yes, penting nek kangen kaji. Tapi ini nembe tren sing arep-arep lagi do kaji. Saya ulang lagi ya. Hajja yahujju hajja. Maknane napa? Al-qasdu. Ngono ya. Umrah maknane ngrameni. Tawaf maknane muter. Nah sehingga sa'i, rumakno tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada, yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Terus faman hajjal beta awi atamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan, tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung barat misalnya, seret ke sini. Terus kan agak muter begini. Agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahalul dzahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik. Dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayat tawafa bima. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i ku agak keras. Kalau kamu melaku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau melaku agak keras namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholatnya ngono kok geger. Kampung NU ramutu, wah ke masjid, ke musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger? Mereka ora maknane tapi seneng Islam, kok wajib. Misalnya dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloknya ya tenanan, dadi angel terang. Kok protes berkorok adat Edo banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola.
Mergo kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkanan. Lah misalnya kula terus sampe jamaah nang masjid jamaah terus imame rai-rai Mustofa ini. Apa ngimami meriang mocok keliru kabeh. Nah aku ngimami wong aku derajatku wis akeh ambisi dadi imam. Iku bangkune. Wong kula ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Iya nak pangeran darani kula wong alim imam, nak darani wong rakus. Lane jare bapak iku, cara bapak istiqomah ya apik, tapi nek keterusan ya elek. Iku jenenge ngangkangi, ra istiqomah tapi ngangkangi. Lu banyak lho alumni pondok nganggur gara-gara imame masjid istiqomah we. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa masuk. Lho kecuali istiqomah mulang, lah nek ana sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang. Asal Fatihah muni kan selesai. Mau iku ae diulang-ulang. Nah, nak maca kitab tiap hari ganti bab. Nah, sing ganti gak kredibel ilmu entek rak macet. Tapi aku lah siap diganti. Ayo sing kowe ganti ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali salat tak lebok neraka yakin. Lho neraka, Kang. Maca hukume Allah mek Rasul salah ku taruhane. Aku ra trimo dibaca PK neraka Gusti. Sini-sini wong maca kitab salah. Aku usul sing paling jero. Oh iya isen dong, misal pengganti Gus Pak ternyata goblok kan muruh aku, jadi plus tenan. Ya ora krana dendam, tapi engko tak syafaati, engko nek kesuwen ya. Syafaati. Lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji itu. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya tuh heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok darani bid'ah ku piye? Sebagian alam itu sudah mangkul, mulane ngaji to ben roh. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Napa? Jadi di zaman Imam Haromen, itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka qatalahumul imam. Imam masih boleh merangi karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda supaya jadi syiar. Kalau nanti nerang noniku, ini bukan berarti saya bela mazhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kampung ini apa sini? Beduan ya. Neng kene cek ana greng terus, ngerti ke greng? Gon pring-pring. Napa Pak greng? Sing disone serem, sing biasane gone gerduwe lho. Apa? Winget. Biasane ning wet apa, Mus? Sing kancamu itu biasane ngene. Apa jadi? Gak lha sing winget sing seru, greng nak carane. Apa gak wis? Ringen pokoke ringen terus pring sing. Nah, ini kan ada masjid beduan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid beduan. Itu ada kan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Ini saya masuk yang gereng kan, neng winget. Tapi nang kono dipasang musola, neng pojok-pojok pasang musola, Melayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak neng masjid tok sitok kan adzan kan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana. Lari kemana-mana itu dihadang apa? Adzan. Adzan dintani bare jebule bocah deres. Kadang pujian. Masalahnya pujian yo bid'ah. Bar adzan karepe santai-santai jebule ada wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalah wiridan yo bid'ah. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya sedang kritik-kritik ini tuh. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu tadi sumya masjidan mergo mahallus sumya musolan mergo tempat sholat. Jadi nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Moh tiga ini wong liya terus gawe musola dewi. Lah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan karena tadi laisa li alimin ayuqallida aliman akhir. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Lu sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan ya saatnya mursyid. Gak bebas ya. Waduh Gus Pak. Oh mesti meriang, tak jamin. Wah ini orang urusan sombong-sombongan. Loh, saya pernah, karena ini bukan sombong. Pernah di Masjid Jami' Tuban itu ada acara. Yang isi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu saya pas itu ya main saja sama anak saya. Karena saya sering dolanan di Tuban, main keluarga bapak saya di Tuban.
Keluar ketemu saya salaman. Lho Gus kene wis suwi. Wis innalillah musibah. Innalillah musibah Gus. Ya ngrungokno ngajiku. Gak ngono. Seneng alhamdulillah. Terus, tapi sebagian waduh. Jadi sebetulnya saya ingin tawadhu. Aku berkali-kali saya ingin tawadhu. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sopo itu. Akhirnya mengaji Mbak Bahmun, Mbak Bapak karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai konsultasi, masih sering sampai sekarang. Masih sering ditimbali, dijak ngaji masih sering. Tapi masalahnya hanya Mbah Mun sekarang, Bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya Gus siap. Saya datang. Tidak mau salah tak lawan. Tangkep hoax. Oh tak lawan ya. Tak tahu kok jenengan hafal Quran pinten. Tolong jus, aku tolong pulang. Lereni. Misalnya mulang isya, nanti khatam pinten. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh, gantian tak ulang betul tetap. Karena ini enggak profesional, enggak profesional. Goblok sih mulang wong alim ini enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawadhu saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat tuh makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena kalau merasa mulai isya, balik isya tak balik ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Orang mau coba pertama wis salah. Qolal Ghazali itu salah. Sing cara aku sebenarnya Qolal Ghazali itu. Kayak gue nisbat itu nak rupa ya. Qolal Bukhari itu sebenarnya buatan Qolal Bukhari. Semprit terus. Ngapa? Semprit daripada mari fitnah sudah usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena anda ingin ganggu orang. Ngapa gak ingin? Banyak tonggo-tonggo Gus. Nah kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, pasti diutang saya itu kiai, tapi saya nggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong. Mubaleknya sebelum acara itu datang ke saya, Gus tenan sud kolyak. Sing sowan mubaleke. Berarti sahibul bait ngundang, tapi mubaleke sowan. Dan itu mesti pesen Gus tenan sud kok. Tak sampean teko gambar aku yakin gambar kulo. Ya ora ngono. Ning tak pidatokno kan bukan jenengan terus ora jenengan terus piye. Kenal kesau bin semlepuk iya. Kadang sing bete tak Gus, ning omah ngono tak utang mboten teko gak. Wong kiai niku mak mulang aneh-aneh. Sebenarnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. Yang pesan. Dan makanya kabeh itu proporsional apa? Saya ulang lagi, ini kembali ke mangkulan. Mubalighun maknanya orang yang menyampaikan karena balagha yubalighu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubaligh. Semua itu ada, makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim jenenge juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali. Itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu. Dena Imam Mustafa, Imam Maghrib orang. Jadi itu semuanya itu ada. Jadi makanya terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid'ah itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir karena ini lafadz sing selalu melahirkan satu model karena memang lafadznya umum dari alam manghul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru, bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita sebagai ulama ya gak wajibno wiridan supaya gak wiridan ya monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar salat langsung HP-nan ya dok wiridan. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita ikuti bersama pengawasan Gus Bah di channel Gus Bah. Semoga dengan senantiasa mengikuti pengajian Gus Bah, kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.